Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi bidang-bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah dasar. Dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, Jamain SPC MPD. Di sini kami dari kelompok 5 yang mana beranggotakan saya Muhammad Nurhalis Mahmudi, ada Alifa Ajhar Abadi, Nur Asiyah, Mariatul Kiptiah, dan Siti Rahma. Pembahasan pertama, di sini saya akan memaparkan materinya. Yang pertama ada bimbingan dan konseling di bidang pribadi. Konseling bertujuan untuk membantu individu agar memperoleh diri intelektual, emosional, sosial, dan moral spiritual, sehingga mampu menyesuaikan diri secara dinamis dan mampu menyesuaikan diri secara konstruktif sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan kontributif, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya. Nah, bimbingan sosial pribadi ini diarahkan untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarahkan pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh individu. Yang mana bisa diartikan bimbingan konseling di bidang pribadi ini kita mengkhususkan kepada tiap-tiap individu itu memiliki keragamannya masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing, yang mana permasalahan pada si anak A tidak bisa kita samakan penanganannya pada anak B, walaupun kasusnya sama. Nah, di sini bidangnya ini dapat rinci itu menjadi pokok-pokok berikut. Nah, yang mana yang pertama itu ada pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang keduanya itu tujuannya adalah pemantapan pemahaman tentang kekuasaan diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Lalu yang ketiga ada pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi. Ada pemanfaatan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Lalu selanjutnya ada pemantapan kemampuan mengambil keputusan. Lalu ada pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya. Dan yang terakhir ada pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Mariatul Kiptiah ingin melanjutkan materi bimbingan dan konseling di bidang sosial. Bimbingan sosial merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Nah, yang tergolong dalam masalah-masalah sosial di sini ialah masalah hubungan dengan sesama teman, dengan guru, dan penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan serta masyarakat tempat peserta didik itu tinggal. Pada jenis bimbingan ini membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Maksudnya di sini bimbingan sosial diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang akrab, dan mengembangkan sistem pemahaman diri dan bagaimana sih contoh-contoh bersikap yang positif serta membangun keterampilan-keterampilan sosial yang tepat. Selanjutnya ialah bidang ini dapat dirancang menjadi pokok-pokok berikut. Yang pertama, pemantapan kemampuan berkomunikasi.
Dengan layanan BK yang baik, maka dapat menciptakan komunikasi yang baik pula, khususnya pada layanan bidang sosial. Selanjutnya ialah pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Maksud arti kata dinamis di sini ialah mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, tentang menerima argumen orang lain secara baik. Selanjutnya ialah pemantapan kemampuan bertingkah laku dan hubungan sosial. Pada bidang sosial di sini bertujuan untuk memiliki sikap positif ataupun respect terhadap orang lain. Selanjutnya ialah pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif. Maksudnya di sini bagaimana sih cara kita itu menghargai dan menghormati orang lain sehingga terbentuklah hubungan yang harmonis tadi. Selanjutnya ialah pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah. Misalkan ada sebuah konflik atau masalah, siswa itu dapat bertoleransi secara memecahkan masalah itu secara bersama-sama sesuai dengan peraturan yang ada pada sekolah tersebut. Yang terakhir ialah orientasi tentang hidup berkeluarga. Nah, pada layanan BK di sini mengajarkan peserta didik tentang human relationship, bagaimana mewujudkannya itu dalam bentuk persahabatan, persaudaraan, ataupun silaturahmi dengan sesama manusia. Sekian. Nah, selanjutnya ada bimbingan dan konseling di bidang belajar. Selain bimbingan dan konseling dibutuhkan di bidang pribadi dan di bidang sosial, bimbingan dan konseling juga dibutuhkan di bidang belajar. Bimbingan belajar yaitu pelayanan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan belajar mereka, untuk mengikuti pendidikan di sekolah, serta belajar secara mandiri juga. Bidang ini juga bertujuan agar peserta didik bisa mengenal serta menumbuhkan diri mereka, mengembangkan sikap mereka, dan mengembangkan sikap belajar mereka agar bisa menjadi lebih baik untuk bisa menguasai pengetahuan ataupun keterampilan yang sesuai dengan program belajar yang ada di sekolah. Kemudian di sini ada aspek-aspek bimbingan belajar. Pelayanan bimbingan dan konseling juga membantu peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bidang bimbingan ini juga mengikuti pokok-pokok materi, yaitu ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas atau PR, mengembangkan keterampilan belajar, menjalani program belajar. Kemudian selanjutnya ada pengembangan disiplin belajar dan berlatih secara mandiri maupun kelompok. Kenapa siswa perlu dilatih secara mandiri? Karena agar mereka bisa mengerjakan tugas mereka sendiri, bertanggung jawab sendiri atas tugas yang diberikan kepada mereka, agar mereka juga tidak terlalu bergantung kepada orang lain begitu. Kemudian yang secara kelompok, di sini diharapkan agar peserta didik kita bersama teman-teman mereka bisa bekerja sama, bertanggung jawab bersama atas tugas yang diberikan kepada mereka. Kemudian selanjutnya ada pemantapan dan pengembangan penugasan materi pelajaran di SD. Ada orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Ada pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik sosial dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar dan masyarakat. Kemudian ada tujuan dari bimbingan belajar. Nah, secara umum tujuan belajar adalah agar individu atau peserta didik mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat
perkembangan belajar mereka. Selain itu, secara khusus juga tujuan belajar yaitu agar peserta didik mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Sedangkan dalam konteks kemandirian, tujuan bimbingan belajar adalah agar peserta didik kita mandiri dalam belajar. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bimbingan dan konseling di bidang karir. Menurut Winkel dalam Daryanto 2015 halaman 62, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Jadi, bimbingan dan konseling di bidang karir ini biasanya terdapat di sekolah menengah atas, seperti misalnya sekolah di SMA, untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya. Seperti kan, kita kan lagi di dunia sekolah. Nah, biasanya di bidang karir itu untuk mempersiapkan ke dunia kerja, seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir adalah suatu upaya bantuan terhadap peserta didik agar dapat mengenal dan memahami dirinya, kemana ia akan melangkah, kemana ia akan menuju setelah lulus sekolah, seperti itu. Mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depan sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Misalnya, saat lulus sekolah, murid sudah mempersiapkan ingin ke arah mana, ingin terjun ke arah mana, kepada minat bakat kemana. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya bimbingan dan konseling di bidang karir ialah mempersiapkan murid setelah ia lulus di bidang sekolah akan terjun ke dunia kerja, seperti itu. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena dunia kerja itu sangat berbeda dengan dunia sekolah yang seperti dijalani oleh anak-anak misalnya sekolah menengah akhir. Nah, dunia kerja seperti yang pernah dijelaskan oleh Ibu Ririn juga, dunia kerja itu beda sekali. Jadi, bagaimana anak mempersiapkan ia akan terjun ke dunia kerja seperti itu. Pengenalan, orientasi, dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Misal, guru akan menjelaskan bagaimana sih dunia kerja itu, apa sih minat dan bakatnya. Misalnya, ada suatu anak yang memiliki minat ke arah bekerja seperti desain grafis atau misalnya suka mendesain gambar. Nah, jadi guru dapat merekomendasikan untuk anak tersebut melamar ke pekerjaan yang memang berhubungan dengan desain grafis tersebut, sehingga hobi dan bakat anak tersebut dapat tersalurkan ke arah yang benar, seperti itu. Pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkannya. Nah, jadi seperti ia ingin mengembangkan apa yang ia kembangkan, seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya seorang anak mahir di dalam desain grafis. Nah, ia akan mengembangkan hal tersebut ke arah pekerjaannya. Orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikannya lebih tinggi, khususnya dalam kaitan dengan karir yang hendak dikembangkan. Jadi guru di situ berperan sebagai memberikan informasi bagaimana seputar dunia kerja tersebut. Selanjutnya, tujuan bimbingan karir ialah agar peserta didik memperoleh informasi tentang karir atau jabatan atau profesi tertentu. Nah, jadi di situ guru dapat menjelaskan bagaimana jabatannya, bagaimana ya seperti menghormati atasan atau pokoknya seputar tentang jabatan tersebut. Lalu yang kedua, agar peserta didik memperoleh pemahaman tentang karir atau pekerjaan atau profesi tertentu secara benar. Yang ketiga, agar peserta didik mampu merencanakan dan memilih karir tertentu kelak setelah selesai dari pendidikan. Nah, jadi seorang murid harus arah kemana ia akan menuju. Dan yang keempat, agar peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan karir yang akan dipilihnya kelak. Nah, dan yang kelima, agar peserta didik mampu mengembangkan karir setelah selesai dari pendidikannya. Tentu saja seorang murid harus memiliki cita-cita. Ia akan menuju ke arah mana yang akan lebih baik, ia akan menuju ke arah ini. Ia akan mengembangkan dirinya saat bersekolah. Nah, ilmu yang ia pakai saat sekolah itu harus digunakan. Jangan sampai seorang murid tidak memiliki tujuan kemana ia akan melangkah, seperti itu. Jadi, sebagai guru bimbingan karir di sekolah akhir, itu sangat berperan untuk keberhasilan muridnya. Misalnya, kemana ia akan melangkah, kemana cita-citanya akan menuju, dan kemana minat dan bakatnya akan tersalurkan. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
peran guru dalam bidang pengembangan pelayanan bimbingan konseling. Menurut Yohana dan Ami, tahun 2019, halaman 90, kehadiran guru bimbingan konseling di sekolah itu dipandang sangat penting, seiring dengan perubahan cara pandang masyarakat pendidikan terhadap eksistensi seorang guru. Bila dahulu, seorang guru ini mempunyai peran penting dan menjadi pusat dalam proses belajar mengajar di kelas, kini guru berperan sebagai pendamping yang menemani siswa belajar untuk mencapai kecerdasan dan kedewasaan. Bila dahulu, seorang guru selalu menjadi objek, kini siswa pun diberi kesempatan untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Peran guru, bimbingan, dan konseling tidak hanya berbatas pada bimbingan yang bersifat akademik, tetapi juga pada bidang sosial, pribadi, intelektual, dan pemberian nilai. Dengan bantuan bimbingan dan konseling, maka pendidikan dapat menciptakan manusia yang berorientasi pada akademik tinggi serta memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi. Nah, peran guru dalam bimbingan konseling itu antara lain sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, pengarah pembelajaran, evaluator, pelaksana kurikulum, dan pembimbing atau konselor. Menurut Suryono, Kartadinata dan kawan-kawan, dan Syamsur Yusuf dalam Irham dan Wiyani tahun 2014 halaman 137. Sebagai pelaksana pembelajaran sekaligus kegiatan bimbingan konseling, tugas guru kelas itu antara lain pertama, menginfokan kepada kepala sekolah dan guru mata pelajaran tentang peserta didik yang memerlukan perhatian khusus. Nah, artinya di sini guru kelas itu memberikan informasi kepada kepala sekolah ataupun guru mata pelajaran tentang peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan konseling tersebut. Nah, yang kedua itu mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk program dan penilaian bimbingan konseling. Yang ketiga itu adalah melakukan kerjasama dengan guru mata pelajaran dalam mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan bimbingan konseling. Nah, di sini artinya guru kelas itu bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk bersama-sama mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan bimbingan konseling tersebut. Yang keempat itu adalah tugasnya itu merancang program bimbingan, termasuk rencana mengidentifikasi siswa yang bermasalah. Misalnya apakah itu masalahnya anak berbakat atau memang anak yang bermasalah atau sebagainya. Yang kelima, melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling dengan cara mengintegrasikan dalam materi kegiatan pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Jadi di sini guru kelas itu melakukan layanan bimbingan konseling dengan cara mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami.